Selamat pagi, Shalom. Kita boleh bertemu lagi di pagi hari ini melalui Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Saat ini saudara-saudaraku, kita akan membaca Lukas 22 ayat 52 di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Dan bacaan kita ini diberi tema Sangkamu aku ini penyamun, dan itulah tema yang akan menjadi pokok renungan kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita mohon tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun lagi di pagi hari ini dengan sukacita iman, karena Tuhan perkenankan kami untuk membaca dan merenungkan lagi firman Tuhan melalui Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati semua yang mengikuti, mendengarkan, bahkan juga dimanapun orang boleh mengikutinya, dituntun melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan memberkati supaya melalui firman Tuhan mereka mendapatkan motivasi dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Kita akan baca Lukas 22 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca saat ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita selalu mengawali dengan syukur kepada Tuhan karena kita juga masih diberi nafas kehidupan. Kita juga diberi kekuatan, kesehatan. Walaupun di antara kita juga ada yang sakit tapi rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberi kemampuan kepada mereka. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan dan kekuatan yang Tuhan Allah berikan dalam hidup ini. Sehingga kita boleh beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari ini berisi ungkapan hati dari Yesus Kristus ketika Ia ditangkap oleh serombongan prajurit. Karena Yesus Kristus disamakan dengan seorang penjahat kelas kakap yang paling berbahaya. Seolah-olah Tuhan Yesus penjahat kakap yang membahayakan. Sehingga tidak cukup satu atau dua orang prajurit yang menangkapnya. Saudara-saudara, dengan lirih dan sendu, Yesus Kristus berkata, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung?
Saudara, apa sebenarnya salah Yesus Kristus? Apakah ia sudah melakukan kejahatan yang besar sehingga harus ditangkap oleh serombongan prajurit? Penyamun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya begal, perampok. Saudara membayangkan Yesus seolah-olah jadi penyamun, jadi perampok. Disamakan dengan penyamun dan perampok yang bertindak sadis kepada setiap korban tanpa memandang latar belakangnya. Bagi para imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang bersama para prajurit, Yesus Kristus adalah ancaman bagi mereka. Mungkin juga mereka tahu keajaiban-keajaiban yang dia buat. Sehingga ia perlu segera ditangkap. Mereka membawa sejumlah prajurit untuk mencegah para murid dan orang-orang banyak yang selalu ada di sekitar Yesus Kristus. Supaya jalan penangkapannya tidak ada gangguan. Tapi saudara-saudara, ternyata mereka mempunyai rasa takut akan reaksi dari orang banyak yang selalu bersama Yesus Kristus ketika mereka akan menangkapnya. Saudara-saudara, sungguh ironis kisah penangkapan Yesus Kristus, di mana ia sungguh-sungguh disamakan dengan penyamun. Saudaraku, hati kalau kita umat anak Tuhan untuk mengenang apa yang dibuat oleh imam-imam kepala dan tua-tua ini, dikaitkan dengan keberadaan hidup Tuhan yang disamakan dengan penyamun. Ini yang menjadi inti bagi kita, saudara-saudara, di minggu sengsara ini. Menjadi introspeksi bagi diri kita. Menjadi rekonsiliasi dalam hidup kita. Oleh karena sampai pada saat Yesus Kristus mati pun bisa dibayangkan ia berada digantung, disalib di antara dua orang penyamun. Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus mulai dari dianggap sebagai penyamun, kemudian diadili sebagai pemberontak, memikul salib, sampai mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Saudara, karena itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tatap diri, kembali merenung bagaimana kesetiaan kita mengikuti Yesus Kristus. Bagaimana ketaatan kita kepadanya dalam keberadaan hidup kita. Oleh karena sebagai orang yang percaya kepadanya, kesetiaan kepadanya, ketaatan kepadanya akan ditunjukkan oleh kita, anak-anak Tuhan, oleh kita orang-orang percaya, yaitu ketika kita rajin
rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin beribadah. Tapi juga sekaligus perwujudan tanggung jawab kita melakukan tugas-tugas kerja kita setiap hari, apapun bentuknya, dimanapun dia bekerja, sebagai apapun dia, sebagai pekerja gereja, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai PNS, siapapun apapun pekerjaannya, kesetiaan kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan rajin dan bertanggung jawab. Itulah makna dari kita mengingat dan membaca firman Tuhan ini, yang betul-betul mengingatkan kita tentang status kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga semuanya sehat adanya. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan luar biasa yang selalu mengingatkan umat, mengingatkan kami supaya benar-benar setia dan taat sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai umat, tapi juga setia dan taat untuk melakukan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di tengah persekutuan jemaat maupun di tengah tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya minggu-minggu sengsara ini kami amini, kami yakini sebagai introspeksi dari apa yang sudah kami buat kepada Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.